Ya, kami bertiga, Mas. Saya, Muti, Mbak Enza, dan Mas Iman. Oh iya, baik. Berarti Iya, mohon maaf ya. Mohon maaf nih, saya telat baru dari ruang sebelah di internal apa dengan Katim-Katim dan Bu Direktur. Jadi baru selesai. Mohon maaf sekali. Kita mulai saja ya, Mbak Muti, Mbak Enza. boleh. Iya, boleh. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat dari Biro OSDM. Mungkin di sini ada Mbak Muti ya, Mbak Muti. Kemudian sebentar, Mbak. Saya mau ya, mohon maaf tadi masih off cam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Di sini ada teman-teman dari tim kerja Sistem Informasi ASN Biro OSDM Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Di sini ada Mbak Muti, ada Mbak Enza, sama ada Mas Sule ya Mbak. Iya, betul, Mas. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, sesuai dengan apa yang direncanakan, memang sebenarnya ini pertemuan ini bisa jadi pertemuan yang rutin gitu, Mbak Muti. Jadi artinya memang kalau di Dukman sendiri, Dukman di Direktorat Mutu ya, saya minta sih teman-teman setiap bulan atau 2 bulan sekali ada yang namanya sharing session. Mungkin terakhir sharing session dengan tim OSDM itu kita diberikan pencerahan terkait kenaikan pangkat reguler dan juga jabatan fungsional. Nah, kemudian untuk saat ini ketika memang ada menu-menu baru dalam portal e-office, ya mungkin nanti kami mohon penjelasannya dari tim OSDM, tim biro, menu-menu baru apa saja, apalagi khususnya menyangkut pembuatan surat tugas. Di Zoom ini juga mungkin tidak hanya dari Direktorat Mutu, Mbak Muti dan tim. Jadi artinya saya pun kemarin sudah saya bagikan apa namanya link ini ke ke Katim-Katim Dukman di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan supaya kita semua bisa terpapar. Dan mungkin pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya. Artinya mungkin sebelumnya sudah pernah ada atau besok-besok mungkin akan ada lagi ketika memang dari teman-teman di Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan masih butuh penjelasan dari teman-teman di Biro OSDM. Tanpa berpanjang lebar, mungkin kita mulai saja. Mbak Muti, sudah siapkah apa yang ingin disampaikan? Mungkin sebelumnya saya persilakan Mbak Muti dan tim untuk dimulai saja acaranya. Silakan Mbak Muti. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu serta semuanya yang sudah hadir di dalam sosialisasi hari ini. Mungkin langsung aja ya Mas Bayu, langsung kami paparkan saja terkait penjelasan menu aplikasi surat tugas, kemudian juga nanti akan ada demo terkait aplikasi surat tugas tersebut. Nanti akan Siap? dibantu sama Mas Sule ya. Ya. Iya. Baik Mbak Muti, silakan Mbak Muti. Oh, baik Mas. Izin Bapak Ibu, saya share screen. Apakah sudah terlihat, Mas? Sekarang sudah Sudah. siap Mbak Muti. Iya. Sebentar ya, saya share screen-nya terpause. Bentar. Oke.
Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Ya, Mbak Muti. terima kasih. Untuk yang sebelumnya kita ketahui, mungkin Bapak Ibu di sini sudah cukup familiar ya Bapak Ibu, mungkin sudah pernah coba juga terkait aplikasi surat tugas yang ada di portal e-Office saat ini. Kemudian yang perlu diketahui sebelumnya, di dalam aplikasi surat tugas ini terdapat beberapa role pengguna. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengusul, yaitu orang yang melakukan pengusulan surat tugas, kemudian atasan langsung itu yang bertugas untuk memverifikasi pengajuan surat tugas, kemudian pejabat di sini yang melakukan validasi serta persetujuan atau tanda tangan surat tugas. Kemudian di sini ada verifikator nomor surat tugas. Jadi yang bersangkutan itu akan melakukan pemberian nomor ketika surat tugas tersebut sudah divalidasi oleh pejabat. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut untuk alur pengajuan surat tugas. Di sini yang pertama, surat tugas akan diajukan oleh pengaju. Nah, pengaju di sini akan melakukan input pengusulan surat tugas. Kemudian setelah memastikan surat tugas tersebut sudah lengkap, maka diproses. Kemudian nanti surat tugas tersebut akan langsung masuk ke menu di atasan langsung, yaitu untuk melakukan verifikasi surat tugas. Nah, setelah surat tugas tersebut diverifikasi oleh atasan langsung, nanti surat tersebut akan masuk lagi ke menu surat tugas yang ada di akun pejabat untuk dilakukan validasi surat tugas. Nah, setelah pejabat memvalidasi, maka surat tugas tersebut akan masuk lagi ke dalam akun verifikator nomor surat tugas untuk melakukan penetapan nomor surat tugas. Nah, ketika sudah diberikan nomor surat tugas dan tanggal surat tugas, maka nanti surat tugas tersebut akan kembali lagi ke dalam menu validasi oleh pejabat. Nah, di tahap ini nanti pejabat akan menandatangani surat tugas sehingga surat tugas itu sudah siap untuk dicetak di menu cetak surat tugas, begitu. Nah, untuk pengajuan surat tugas perorangan di sini em, caranya adalah pertama kita seperti biasa ya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya cara masuk portal e-Office Kemenkes ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah masuk aplikasi portal, Bapak Ibu bisa klik tab kehadiran yang di nomor 2 ini. Nah, setelah diklik tombol tab kehadiran, kemudian Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu surat tugas. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu akan masuk lagi ke dalam dashboard surat tugas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat surat tugas perorangan ataupun data kolektif. Nah, kalau perorangan ini kan berarti untuk satu pegawai aja, tapi kalau data kolektif Bapak Ibu bisa mengajukan kolektif beberapa pegawai begitu. Kemudian kan di sini contohnya untuk daftar perorangan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik buat surat tugas. Setelah klik buat surat tugas, nanti Bapak Ibu akan masuk lagi ke dalam form awal pengajuan perorangan. Nah, di sini ada jenis perjadinya. Bapak Ibu pilih dulu jenis perjadinya. Nah, di sini ada macam-macam nih, luar kota non full board, luar kota full board, luar kota negeri, luar negeri, maaf, dan lainnya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih, kemudian Bapak Ibu pilih juga untuk sumber dananya dari mana, untuk bisa biaya satker sendiri atau biaya satker lain. Nah, ketika sudah dipilih, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Nah, ketika klik selanjutnya nanti akan ada form. Nah, di sini Bapak Ibu melengkapi form ini dengan mengisi nomor surat tugas, tanggal surat tugas. Namun, nomor surat tugas di sini tidak wajib ya Bapak Ibu jika belum ada nomor surat tugasnya bisa dikosongkan dulu terlebih dahulu. Nanti kalau sudah seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan, nanti kalau udah divalidasi sama pejabat, nanti baru akan masuk ke menu pengisian nomor surat tugas.
Nah, di sini berarti tidak wajib. Kemudian nanti jenis perjanjiannya sesuai yang tadi sudah diinput di awal, sumber dana. Kemudian pelaksana perorangannya ini sesuai dengan yang menginput, tanggal berangkatnya kapan, tanggal kembali, kemudian durasinya berapa hari. Nah, kemudian tempat tujuannya, dasar suratnya mungkin bisa dari undangan atau link atau kalau link bisa nanti diletakkan di sini ya Bapak Ibu. Dasar surat itu mungkin surat eh, berdasarkan surat dari mana, menindaklanjuti surat dari mana gitu. Kemudian nanti ini tujuannya juga diisi ya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan apa, terus nanti absensinya juga disesuaikan. Kemudian nanti di sini ada namanya kolom atasan langsung. Nah, ini untuk verifikator nomor surat. Verifikator atasan langsung. Nah, untuk setelah di verif ini nanti kan akan masuk ke pejabat penanda tangan. Ini kolom ini yang melakukan validasi dan juga yang melakukan tanda tangan. Kemudian untuk verifikator nomor surat ini nanti untuk nama atau pegawai yang akan melakukan pengisian nomor surat pada draft surat tugas. Nah, jika sudah diisi semua, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Nah, nanti setelah selesai akan ada preview surat tugas. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam draft surat tugasnya. Nah, jika tidak ada yang salah, Bapak Ibu bisa klik ajukan. Jika masih ada yang ingin diperbaiki, Bapak Ibu bisa klik draft. Nah, setelah itu surat jika tadi melakukan klik pada ajukan, maka surat tugas tersebut akan masuk ke dalam view atau dashboard monitoring surat tugas. Nah, Bapak Ibu bisa cek apa namanya langkah-langkah atau petunjuk statusnya itu di sebelah sini. Apakah surat tersebut sudah divalidasi atau bagaimana nanti bisa dilihat di petunjuk status ini. Kemudian selanjutnya pengajuan surat tugas kolektif. Nah, tadi kan kita sudah mencoba daftar surat tugas perorangan untuk buat surat tugas perorangan. Nah, sekarang kita coba untuk daftar kolektif. Sama seperti sebelumnya, dipilih kalau jika Bapak Ibu ingin membuat daftar surat tugas kolektif, silakan pilih buat surat tugas. Sama seperti sebelumnya, jenis perjanjiannya dipilih, sumber dananya juga dipilih. Kemudian nanti di sini akan ada tanggal berangkat dan tanggal kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menginputkan pegawai-pegawai yang akan masuk di dalam surat tugas tersebut. Nah, sama seperti sebelumnya, mengisikan form seperti yang di surat tugas perorangan sebelumnya, atasan langsung, verifikator nomor surat, dan pejabat penanda tangan jangan lupa diisikan. Kemudian klik selanjutnya. Nanti akan ada di monitoring surat tugas. Nanti akan ada draft preview surat tugas. Jika sudah sesuai, klik ajukan. Nanti akan sama seperti sebelumnya masuk ke dalam monitoring surat tugas. Kemudian untuk di sini verifikasi surat tugas. Verifikasi surat tugas ini menu yang akan apa menu yang akan tampil pada orang yang diisikan di dalam kolom atasan langsung sini. Dia tugasnya untuk memverifikasi surat tugas. Nah, di sini Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai verifikasi surat tugas itu harus membuka akun Yofis seperti biasa, kemudian tadi klik surat tugas, nanti akan di dalam akun tersebut nanti akan ada menu namanya itu verifikasi. Nah, di sini diklik, kemudian dilihat surat yang akan diverifikasi, dipilih suratnya. Setelah dipilih, nanti silakan pilih tombol verifikasi jika surat tersebut sudah betul, sudah benar. Tapi kalau misalnya belum
belum benar bisa direvisi, bisa klik revisi. Nah, atau bisa juga tidak perlu dibuka suratnya, langsung diklik saja di sebelah tanda mata ini nanti ada centang, kolom centang, diklik aja. Jika sudah tercentang seperti ini, bisa langsung klik verifikasi. Jadi bisa dibuka dulu, di klik tanda mata ini, kemudian nanti akan ada preview surat tugas seperti ini, atau bisa juga verifikasi di checklist seperti ini, kemudian klik verifikasi bisa, seperti itu juga. Kemudian masuk lagi ke setelah diverifikasi ya oleh atasan langsung, nanti surat tugas tersebut akan masuk lagi ke menu validasi surat tugas. Nah, ini akan dilakukan oleh pejabat sesuai dengan nama yang tercantum di sini. Pejabat penanda tangan. Ini yang akan melakukan validasi. Nah, di sini kan pejabat yang melakukan validasi seperti biasa lagi tadi masuk dulu ke akun iOffice, kemudian klik surat tugas. Nanti di dalamnya akan ada seperti menu validasi begitu, seperti eh, ini dashboardnya nanti di sini akan ada validasi begitu di menu pejabatnya. Nanti diklik seperti ini dan kemudian melakukan validasi sama seperti verifikasi surat tugas. Kemudian setelah divalidasi, setelah divalidasi oleh pejabat, nanti surat tugas tersebut akan masuk lagi ke proses berikutnya yaitu untuk pemberian nomor surat tugas. Nah, di pemberian nomor surat tugas ini, petugas yang diisikan petugas sesuai dengan petugas yang diisikan pada menu verifikasi nomor surat tugas di sini. Nanti orang yang ditugaskan untuk melakukan pemberian nomor surat tugas, untuk membuka seperti biasa untuk membuka portal e-office, kemudian nanti klik surat tugas. Setelah itu nanti di menu surat tugasnya itu akan ada menu verifikator nomor surat. Nah, ini diklik, kemudian diedit tanda pensil. Nanti silakan pemberi nomor verifikator nomor surat tugas mengisikan nomor surat tugas yang sudah disepakati. Nah, kemudian tanggal surat tugasnya juga silakan diisikan di kolom tersebut dan kemudian diklik simpan. Nah, jika sudah diberikan nomor oleh verifikator nomor surat tugas, maka surat tugas ini akan kembali lagi ke eh, pejabat penanda tangan untuk melakukan persetujuan surat tugas atau tanda tangan Bapak Ibu. Nah, di sini eh, pejabat atau pemberi persetujuan surat tugas seperti biasa lagi tadi membuka portal e-office, masuk lagi surat tugas, nah kemudian klik menu persetujuan. Nah, di sini diklik surat yang akan ditetapkan. Nah, setelah itu nanti jika sudah sesuai, klik setujui. Nah, jika sudah disetujui, nanti akan keluar MPIN. MPIN itu sama dengan paspres yang ada di Srikandi ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu diklik kirim dan kemudian kita yang sebagai pengaju bisa masuk lagi ke menu monitoring surat tugas untuk mencetak surat tugas. Sekian Bapak Ibu eh, untuk pemaparan dari aplikasi surat tugas. Mungkin di sini apakah em, Mas Iman, Mas Sule sudah hadir di dalam Zoom ini, Mas? Izin, sudah, Kak, Mbak Muti, masuk suara. Oh iya. Baik Bapak Ibu.
Untuk selanjutnya, setelah ini akan ada demo demo untuk melakukan pengajuan surat tugas yang akan disampaikan nanti sama Mas Sule. Silakan Mas Sule untuk waktu dan tepatnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Muti. Izin Pak Bayu, Bapak Ibu semua. Izin saya akan mendemokan sih, sebenarnya mendemokan untuk pengajuan surat tugas di portal e-office. Izin untuk Ya, apakah sudah muncul Bapak Ibu izin di layar? Ya, sudah. Sudah, sudah. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Izin sesuai pemaparan Bu Muti terkait pengajuan surat tugas. Jadi Bapak Ibu dapat masuk ke portal e-office terlebih dahulu. Setelah itu dapat klik di tab kehadiran dan klik menu surat tugas. Ya, ini tampilan awal surat tugas. Dia akan langsung berada di menu monitoring surat tugas. Untuk pembuatan surat tugas itu dapat Bapak dan Ibu dapat masuk ke menu buat surat tugas. Di sini ada dua pilihan, ada daftar perorangan dan daftar kolektif. Kalau perorangan itu hanya pembuatan surat tugas untuk satu orang, kalau kolektif itu yang di atas satu orang, lebih dari satu orang. Nah, di sini kita coba untuk yang daftar perorangan terlebih dahulu. Di form awal kita akan diminta jenis perjanjian dan sumber dana. Jenis perjanjiannya dapat dipilih, ada pilihannya. Di sini kita coba dalam kota full day, sumber dananya, biaya satker lain. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, sesuai yang tadi dipaparkan oleh Bu Muti, di sini pengisian form surat tugas yang harus diisikan. Untuk nomor surat dan tanggal surat, apabila belum ada, dapat dikosongkan saja. Nanti akan diisikan oleh verifikator atau pemberi nomor surat tugas. Di sini jenis perjadin, tipe surat, sumber dana, dan pelaksanaan perorangan sudah otomatis terisi. Untuk tanggal berangkat dapat diisi saja, misalkan tanggal 8, tanggal kembalinya tanggal 8 juga. Durasinya, durasi sini akan otomatis mengikuti tanggal. Jadi misalkan kita kembali tanggal 9, dia berubah menjadi 2 hari. Tuh, kita tanggal 8 sampai tanggal 8, durasinya 1 hari. Alat angkut yang digunakan akan menggunakan angkutan darat. Di sini ada 3 pilihan, darat, pesawat, dan laut. Tempat tujuan yang akan didatangi saat melakukan penugasan, misalkan saya coba di Babelkes Cikarang. Dasar surat itu adalah hal surat dari lembaga pengundang kepada satker kita. Jadi dasar suratnya misalkan kami mendapatkan surat dari Babelkes Cikarang terkait dengan undangan rekonsiliasi kepegawaian. Izin Pak, suaranya kecil banget Pak. Kecil, maaf, izin. Kita coba cek dulu. Tes, sudah besarkah? Izin? Iya Ya, Pak, sudah Oke, siap. kecil Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya, untuk dasar kembali ke dasar surat ya izin. Ini misalkan undangan rekonsiliasi kepegawaian Bapelkes Bapelkes Cikarang. Setelah itu ada 5 poin ini untuk atau tujuannya. Jadi misalkan mengikuti kegiatan undangan rekonsiliasi kepegawaian Bapelkes Cikarang tanggal 08 September 2025 di Bapelkes Cikarang. Setelah itu di poin 2 Bapak Ibu udah memilih absensinya. Tidak absen datang, pulang, tidak absen datang dan pulang, atau tetap melakukan absensi. Jika kita pilih tidak absen datang dan pulang.
Nah, di sini di poin ketiga ini biaya biaya yang dibebankannya misalkan dibebankan kepada Dipa Cikarang. Untuk tulisan opsionalnya dapat dihapuskan saja Bapak Ibu di poin 4 dan 5 juga dapat dihapuskan saja opsionalnya itu. Selanjutnya masuk ke pengisian atasan langsung, verifikator nomor surat dan dan pejabat penanda tangan izin. Untuk atasan langsung itu bertugas sebagai verifikator. Biasa kami di OSDM itu biasa atasan langsung itu verifikatornya adalah Katim masing-masing tim kerja. Tapi untuk sosialisasi ini izin saya atasan langsungnya saya isikan uh, Kak Muti sebagai atasan langsung. Setelah itu verifikatornya itu yang akan pegawai yang akan diberikan mandat untuk pengisian nomor dan tanggal surat tugas. Di sini saya akan mengisikan Mbak Inja dan pejabat penanda tangan itu eh, kepala pimpinan satker masing-masing. Eh, tapi di sini saya menggunakan Mas Sigit. Seharusnya kan Bu Tuti di sini kebetulan saya mengisikan dengan Mas Sigit izin semuanya. Untuk link undangan, misalkan undangannya ada linknya dapat dicantumkan di sini. Atau kalau undangannya itu ada dalam Google Drive, dapat juga dicantumkan Google Drive-nya atau dapat di strip saja. Setelah pengisian ini dapat dicek lagi, setelah itu klik lanjutkan. Nah, di sini ada preview surat tugas dari pengisian form sebelumnya. Nanti Bapak Ibu dapat melihat apakah sudah benar semua. Apabila sudah benar, dapat klik ajukan atau misalkan mau ada perbaikan dapat klik draft. Karena apabila sudah diajukan surat tugas, Bapak Ibu pengusul atau pengaju tidak dapat mengajukan perbaikan kecuali nanti dari saat saat proses validasi atau verifikasi dari verifikator dan validatornya memilih revisi baru dapat melakukan perbaikan kembali. Di sini kita coba ajukan, kita klik ajukan, sedang proses. Ya, surat tugas sudah berhasil diajukan. Untuk dapat melihat sebenarnya bisa klik saja lihat daftar surat atau masuk ke menu monitoring surat tugas. Di sini akan muncul surat tugasnya dan yang sudah diajukan dapat dilihat saja di sini draftnya. Draft surat tugas yang diajukan untuk yang perorangan seperti ini. Di sini menunggu menunggu diverifikasi, validasi, ditetapkan dan disetujui. Itu kita klik saja kembali. Proses. Nah, untuk yang perorangan sudah eh, mungkin seperti itu gambarannya, pengajuannya. Sekarang saya coba untuk yang membuat surat tugas yang kolektif yang lebih dari satu orang. Di sini sama masuk ke menu buat surat tugas, tapi pilihnya yang daftar kolektif. Sama di sini kita pilih saja untuk ininya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya yang perorangan. Dapat klik selanjutnya. Nah, di sini yang membedakan itu di atas. Di atas ini ada pengaju surat tugas. Jadi pegawai-pegawai uh, misalkan lebih dari satu pegawai dapat ditambahkan di menu ini di baris ini di kolom berikut. Jadi masukkan dulu tanggalnya, misalkan kita masukkan tanggal 9, tanggal pembelian juga tanggal 9. Di sini nama yang muncul pertama kali adalah nama pengusul surat tugas tersebut. Untuk menambahkan pegawai dapat menambahkan di sini. Silakan di sini. Saya akan menambahkan dan ambil ditandai saja di sini untuk checklistnya, baru klik simpan. Apabila sudah berhasil, akan muncul di sini, Bapak Ibu izin nama-nama yang sudah kita uh, masukkan tadi. Untuk menghapus dapat klik di sini aksinya apa tombol hapus.
Setelah itu untuk form pengisian sama seperti eh, perorangan, tidak ada yang beda. Jadi di sini saya isikan syarat. Ya, sih, pegawaian. Ikuti undangan sama di sini juga untuknya dapat isikan saja seperti sebelumnya. Undangan kepegawaian di Bapelkes Cikarang tanggal tanggal maaf izin tanggal 9 September 2025. Untuk absensi sama bisa dapat dipilihkan tidak yang beda. Dan di sini saya pilih yang tidak absen datang dan pulang. Dipanya itu Bapelkes Cikarang. Opsionalnya dapat dihapuskan saja. Untuk langkah-langkahnya itu kurang lebih sama setelah pengisian pegawai di sini. Piara verifikator nomor surat tugasnya Setia Enjah di sini. Sigit Wibowo, link undangan dapat dikosongkan apabila sudah semuanya selesai, tidak ada yang terlewat, dapat klik selanjutnya. Sama di sini ada preview surat tugas. Nah, di sini akan muncul nama pegawainya yang sudah diinputkan dalam pengajuan surat tugasnya. Apabila sudah selesai, dapat klik ajukan. Apabila sudah berhasil, dapat lihat daftar surat sama seperti tadi. Jika ingin melihat draft surat, dapat klik tombol mata di sini. Draft surat tugas yang dibuat. Ini berikut untuk draft surat tugas yang dibuat secara kolektif. Untuk pengajuan surat tugas perorangan non kolektif sudah selesai sejauh ini. Jadi untuk selanjutnya itu masuk ke menu verifikasi oleh verifikator yang telah diisikan di form pengajuan surat tugas. Karena tadi saya mengisikan Bu Muti, jadi izin Bu Muti boleh minta tolong share, izin Bapak Ibu. Ah, dikembalikan Iya, Bu Muti untuk melakukan untuk eh, oke Kakak proses Iman. verifikasi. Oke, izin Bapak Ibu, saya share karena saya tadi ditugaskan untuk memverifikasi. Jadi di sini saya izin share screen. Nah, seperti sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan, pertama kita masuk portal e-office dulu, kemudian pilih surat tugas, nanti akan keluar di sini menu seperti ini sebagai kan tadi ditugaskan sebagai verifikator surat. Berarti kita klik verifikasi, menunya ada di atas ini ya Bapak Ibu. Bentar, sedang proses. Nah, tadi kan Kakak Iman mengajukan surat tugas ke Bapelkes Cikarang di tanggal 8 September 2025, tipe suratnya perorangan. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu eh, mau lihat dulu terkait surat yang udah dibuatnya ini, draftnya, bentuk draftnya, preview surat tugasnya, Bapak Ibu klik tanda mata, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, jika sudah sesuai dengan kegiatannya, tanggal berapa, kapan, nah Bapak Ibu bisa klik verifikasi. Tapi jika Bapak Ibu eh, merasa di sini ada kesalahan tanggal atau bagaimana, Bapak Ibu bisa klik revisi atau jika tidak sesuai, tidak ada undangan tersebut atau bagaimana bisa ditolak. Saya coba verifikasi. Ini sudah. Nah, tadi kan ada dua, ada yang perorangan, ada juga yang
eh, satu lagi itu yang kolektif. Nah, yang sudah tadi diverifikasi nanti statusnya akan berubah jadi diverifikasi Bapak Ibu. Nah, untuk yang kolektif ini juga cara verifikasinya juga bisa dengan cara klik aksi di sini ada bulat ini, diklik nanti akan berubah jadi checklist. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol verifikasi. Nah, ini ada petunjuk statusnya ya Bapak Ibu. Diverifikasi berarti surat tersebut sudah diverifikasi oleh atasan langsung. Nah, setelah ini ada proses 4, yang keempat yaitu proses divalidasi. Sebelumnya kita verifikasi dulu ini surat yang kolektifnya. Oke, sudah berhasil. Nah, setelah ini apa ya Kakak Iman tadi ke Mas Sigit berarti ya Mas? Kak, untuk validasinya. Izin, iya kamu tuh izin Pak Bayu, Bapak Ibu sekalian, karena Mas Sigitnya mungkin sedang ada Sedang. kegiatan lain nih, ada rapat. Jadi mungkin saya via sedang minta tolong via WA untuk melakukan validasi. Nah, menunggu Mas Sigit melakukan validasi, boleh ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu, izin. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu Muti, Pak Iman, Iya. Mas Bayu, izin bertanya. Lanjut, lanjut, Bu Novi. Eh, Wah, ini izin-izin semua, nggak usah pakai ah. izin-izin lah semuanya. Begini, saya kan kebetulan lagi input surat tugas nih. Tapi kok untuk di pas nama untuk nama verifikator, atasan sama pejabat penanda tangan itu nggak muncul otomatis kayak yang itu. Oh, Kayak yang baik tadi Bapak Ibu. Sebelumnya berarti belum ada yang pernah menggunakan surat tugas ini ya? belum kan ini baru Belum. sosialisasi. Oh, baik. Mohon maaf. Izin nanti saya share untuk link yang bisa Bapak Ibu isi. Siapa-siapa aja yang akan ditugaskan menjadi verifikator surat, kemudian validator, kemudian penanda tangan, dan juga pengisi nomor surat tugas. Ini saya Kamu share ti, di ini ya, di... kamu ti udah saya share di chat ya Oh, oke. ini. Terima kasih Mbak Enza. Oh ya baik Mbak, makasih Mbak. Dari Fasiankes Rujukan nanti Pak Martoyo tolong ya Pak Martoyo dikoordinir ya. Iya, diisikan saja Bu, nanti setelah Satu ini orang aja yang kita, isi. Ya, eh, eh, kita ya settingkan. makasih. Iya, Oke, Mbak Novi. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Mbak itu banyak yang di chat, Mbak. Pertanyaannya, Mbak. Apa tuh? Itu mau ada Mbak, ada ada dua tuh. Bukan, Mungkin bisa di-share kali Bu, ya Bu, untuk apa materinya. Hans, Bapak Hans Evander ini bisa Pak. Jadi kan tadi itu tidak wajib. Jadi kalau misalnya sudah ada nomor surat tugasnya silakan diisikan saja ke dalam kolom surat nomor surat tugas. Kemudian sudah aplikasi. Oh baik, Bapak Hans nanti akan di share untuk paparan sosialisasinya Bapak. Izin, Ya. untuk pengajuan surat tugas sudah divalidasi nih oleh Mas Sigit sebagai pejabat penandatangan yang sudah di yang kita isikan. Boleh izin Mbak Enja, tolong kan tadi masukin pemberi nomor surat tugas dan tanggal surat tugasnya Mbak Enza nih. Izin, boleh minta tolong share screen, Mbak.
Udah terlihat kakak? Udah. Mungkin yang ini, yang tanggal berapa kak? Yang masuk ke menu Yang verifikator nomor surat coba main ya. Ini. Heeh. Oh, lama. Yang tanggal 8. Iya, boleh. Dua-duanya boleh itu. Karena tadi pengajuannya dua kolektif dan perorangan. Nah, di sini Bapak Ibu izin untuk pengisian nomor surat dan tanggal surat tugas di menu verifikator nomor surat. Jadi dapat diisikan di sini. Simpan ya. Ya, boleh disimpan meja. Oke, udah berhasil. Yang satunya juga. Boleh, dua-duanya meja di itu. Wah, salah. 204 slash. Udah, Kak. Ya, siap. Oke, Izin stop meja. stop screening. Iya, iya. Izin Bapak Ibu, karena sudah tadi itu langkah untuk pembelian nomor surat dan tanggal surat tugas. Jadi selanjutnya itu adalah uh, pembubuhan tanda tangan elektronik atau persetujuan dari oleh pejabat penanda tangan. Nah, di sini saya coba cek ke Mas Sigit dulu, Bapak Ibu izin. Hmm. Iya, sambil menunggu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang izin. Izin mau tanya Mas Bayu, Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Mas Bayu dari PKR. Ini penomoran suratnya ini sama dengan yang di Sri Kandi atau beda ini? Atau otomatis langsung masuk Sri Kandi? Jadi stepnya gimana stepnya itu? Sri Kandi dulu kita ngajuin, baru baru kita isi surat tugas di office, atau isi office dulu, baru isi di Sri Kandi. Siapa dari OSDM mungkin bisa jawab nih. Satu lagi ini kok link yang diberikan masih masih belum bisa Kosong. apa-apa ya? Masih kosong. Terima kasih Mas Bayu, begitu aja Mas Bayu. Makasih. Izin Iya, link yang makasih Pak mana Pak? Martoyo. Izin maaf, linknya yang mana Pak? Link yang tadi dikasih belum ada isinya kayaknya Yang belum ada. ada dikirim di chat itu tadi. Iya Pak. Yang sama Mbak Enza dikirim itu. Ya, jadi sebenarnya gini Mbak Muti, ini kan kalau kita bicara surat tugas, selama ini kan yang sudah terjadi itu kita bikin di Sri Kandi, kemudian ditandatangan pimpinan, kemudian kan nomor surat tugas yang ditandatangan pimpinan itu yang kita masukkan ke dalam e-office selama ini gitu ya. Nah, kalau dengan adanya aplikasi e-office ini sudah bisa membuat surat tugas di sini dan ditandatangan di sini, apakah tidak perlu lagi membuat di Sri Kandi gitu ya Mbak berarti ya? Bisa langsung di sini saja. Jadi nggak usah double-double gitu. Untuk Harus izin. sementara, Eh, ya, ya izin Pak gimana Bayu. Kak? Seharusnya Santai aja Mas, kalau nggak usah sudah di izin-izin Mas. Tenang aja ya, kita. untuk kalau jika sebenarnya kalau sudah dibuat surat tugas di portal tuh nggak perlu di Srikandi Pak, karena kan yang di portal juga langsung integrasi dengan kehadiran Pak. Jadi apabila surat tugasnya sudah Oh, sudah malah full, lebih enak ya. Jadi artinya jadi kalau yang di selama ini kan kita bikin di Sri Kandi, terus supaya supaya apa absensi kita nggak alfa atau nggak itu berarti kita harus masukin juga di Office. Kalau ini masukin saja di portal sudah terintegrasi ya. sudah. Jadi saat saat sudah disetujui oleh pejabat penanda tangan, maka akan masuk ke
rekap absensi itu Pak nanti saat jadi akan muncul keterangannya DL, dinas luar gitu di rekap. Berarti pimpinan mungkin tambah satu aplikasi untuk dibuka untuk tanda tangan di portal gitu ya. Ya, begitu. Oke. Jadi Terus yang eh, kedua kalau ah, untuk format Mas, saya kan tadi ngeliat sekilas gitu ya. hmm, Apakah ini sudah pernah didiskusikan sama teman-teman Biro Umum terkait format surat tugas nih? Kan dalam tata naskah dinas kita punya aturan tersendiri nih terkait surat tugas gitu. eh, kalau nggak salah sudah Pak kita diskusi dengan Biro Umum, tapi mungkin lebih jelasnya Pak Sigit izin sudah gabung Pak. Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Nah Selamat ini yang siang, terkait Pak data Bayu. naskah dinas Pak, izin. Oh, Ah, apa nih? Oh, ya, ya, ya. Baik, baik. Makasih. Mohon izin. Mohon izin. Izin dulu Mas Sigitnya. Udah template nih. Template nih, mohon izin nih. Iya nih, Susah ya kebanyakan dihilangin tema, dari mulut kebanyakan nih. izin nih kan kementerian Iya. nih. Udah di template tuh di mulut kayak udah nempel itu susah dihilangin. Iya, baik Pak Bayu izin menyampaikan. Jadi kita sebelum mendevelop aplikasi ini sudah berkoordinasi dengan Biro Umum dan Pusdatin. Pusdatin itu kaitannya dengan eh, skema aplikasi yang lama seperti apa, kemudian Biro Umum kaitannya dengan tata naskah yang baru. Dan ini adalah yang sudah apa ya disesuaikan dengan apa yang menjadi rekomendasi dari Biro Umum gitu. Jadi mudah-mudahan bisa mengakomodir seluruh unit kerja gitu. Karena kalau Biro Umum kan perspektifnya general, jadi mudah-mudahan bisa kepakai untuk semua. Itu mungkin Pak Bayu. Siap, siap. Mohon maaf baru Soalnya join. iya ya, nggak apa-apa Pak Sigit. Mohon maaf nih ganggu waktunya malah. Terima kasih sudah memberikan pencerahan juga buat teman-teman di Keslan gitu. Ya artinya memang ini membantu ya. Yang tadinya kita harus input 2 kali di Sri Kandi kita sudah di tangan, terus input lagi di Office untuk istilahnya membenarkan absensi kita. Tapi dengan adanya portal ini kita bisa langsung input kan eh, bisa minim ini ya, minim kerja 2 kali gitu ya. Jadi bisa langsung diinput di sini saja gitu ya. Betul, dan satu lagi sebenarnya, ini sudah ngunci tanggal, artinya dengan orang yang sama di tanggal yang sama itu udah nggak bisa lagi 2 kali gitu, dengan jenis tertentu. tuh, Jadi kalau perjalanan dinas itu nggak bisa alah, tuh kalau bentar udah nak, diinput lagi lagi, sosialisasi, jadi bentar nggak bisa bentar. loncat gitu nih. Apa nggak bisa diinput 2 kali untuk tanggal yang Bentar, sama dengan absen yang kan? sama. Ah, Mas Sule, ya ya. bocor, bocor Ah, Mas Sule, sih. Mas Sule bocor. Iya itu sih. Jadi di kehadiran yang baru ini kita juga sudah integrasikan dengan kehadiran satu pastinya presensi, kemudian cuti juga sudah otomatis masuk nanti di rekap kehadiran, sekarang surat tugas dan satu lagi dispensasi. Jadi kita juga catat yang jatah tiap pegawai 2 kali setahun itu kan ini biasanya jadi jadi ini nih jadi rame di teman-teman karena nggak ada rekaman yang valid gitu. Nah kita juga sudah siapkan untuk ngerekam tadi tuh, ngerekam dispensasi 2 kali setahun. Jadi semuanya mudah-mudahan bisa masuk ke rekap kehadiran sehingga nanti teman-teman pegawai ataupun pengelola kepegawaian cukup memverifikasi aja ngelihat bener apa enggak gitu. Jadi semua sudah masuk sini termasuk juga dengan kinerja. Cuma satu sih yang kita belum bisa integrasikan yaitu kaitannya dengan hukuman disiplin karena memang hukuman disiplin ini ada ini ya datanya kredensial dan belum tentu ketika di sistem statusnya sudah hukdis itu bisa kita kenakan langsung gitu harus ada misalnya nunggu banding dan lain sebagainya sehingga itu belum berani kita otomatisasi di dalam rekap kehadiran tapi selain itu insya Allah semua sudah dan mulai bulan depan lah mudah-mudahan sudah mulai smooth gitu untuk proses ke dalam integrasi ke dalam rekap kehadirannya. Siap, siap Pak Sigit. Terima kasih. Halo, Teman-teman, Mas ibu Sigit. sekalian. Halo, ya. Oh iya, Pak Martoyo, gimana Pak? Masih lanjut lagi. Jadi Mas Sigit, ini perekaman yang di surat tugas ini otomatis sudah masuk ke dalam database Sri Kandi ya? Bukan Sri Kandi, tapi e-office. Kalau Sri Kandi kita nggak bisa ini, tapi paling tidak nggak perlu input Sri Kandi lagi teman-teman. Jadi cukup di sini aja. Jadi flow ini kita buat seperti surat si cuti ya, seperti cuti. Jadi proses pengajuan dan lain sebagainya itu di sini gitu. Jadi kayak kayak flow-nya si cuti lah. Jadi menggantikan yang prosesnya manual menjadi paperless ke dalam sistem gitu sih mungkin Pak Marto ya. Oh, berarti tetap harus masuk di Sri Kandi karena kearsipannya kan kebanyakan orang arsip ini ngambilnya dari data-data di Sri Kandi. Kalau menurut saya nggak perlu ya, karena udah di sistem sini juga gitu. Jadi kalau mau cetak ya cetak dari sistem ini kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya ada pola pengarsipan yang berbeda di sana ya monggo sih. Oh gitu, oke. Makasih Mas Sigit. Ya, Mbak Risma, raise hand. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Mbak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Bayu, Mas Sigit. Izin Eh, terus. Berapa hari Mbak izin? ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Untuk yang di e-office ini, pertama, yang di e-office ini bisa backdate gak ya, Mas? Jadi misalkan apa? Misalkan apa ditugaskan mendadak nih. Kita belum bikin surat tugas, jadi pas besoknya tuh baru kita bikin itu bisa nggak ya? Itu pertama. Yang kedua, eh, terkait Sri Kandi nih Mas, saya sebagai Asiparis itu kan ada penilaian IKK kearsipan, ada penilaian ASKI di kearsipan itu yang data dukungnya itu harus ada surat tugas di yang diinput di Serikandi. Nah, e-office ini sih memudahkan ya untuk kita apa eh, jadi kepegawaian tuh nggak perlu lagi repot-repot nanya ini surat tugasnya mana nih karena udah langsung terintegrasi dengan kehadiran ya. Tapi kalau misalkan ini tidak diinput di Serikandi ini surat tugas ini kita para asiparis agak kerepotan nih nanti untuk mencari data dukungnya untuk penilaian kearsipan. Itu aja sih 2 poin itu aja sih Mas yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, izin menjawab ya. Pertama, kaitannya dengan input surat tugas, yang kita terapkan di dalam sistem adalah di hari yang sama minimal. Jadi kalau misalnya tugasnya itu dadakan di hari yang sama, itu masih bisa. Jadi sifatnya diinput di hari yang sama. Misalnya tanggal 2 dapat tugas untuk kegiatan tanggal 2 itu masih bisa gitu. Jadi diinput saja. Yang penting inputnya dulu nih. Masalah di tanda tangannya belakangan nggak apa-apa. Karena nanti di sistem akan membaca nih sesuai dengan tata persuratan atau tata kearsipan bahwa kalau yang ditandatangan pada saat hari H atau pada saat kegiatan, tanggalnya sama dengan pada saat kegiatan itu judulnya surat tugas. Nanti kalau udah lewat dari tanggal kegiatan nanti judulnya berubah tuh jadi surat apa ya? Surat keterangan penugasan atau surat apa gitu judul lupa saya. Surat keterangan penugasannya, ya sudah. Surat keterangan Sangat penugasan, penugasan. Mas. Ya, Iya. surat keterangan penugasan. Jadi diatur sesuai itu. Cuma memang untuk inputnya harus sesuai tanggal yang ada di kegiatan. Nah, misalnya ada case nih, saya ditugasin baru hari keduanya. Nah, itu bisa diinput, cuma tanggal kegiatannya nggak bisa dari tanggal pertama. Jadi dari tanggal kedua bisa inputnya. Jadi misalnya kegiatan 2, 3, 4, saya baru dapat dispo tanggal 3 nih. Nah, jadi saya inputnya cuma tanggal 3 dan 4 di surat tugasnya gitu. Karena tanggal 2 ya kita asumsikannya memang masih di kantor gitu. Jadi itu memang menjadi kesepakatan waktu itu saat diskusi dengan Biro Umum. Jadi harusnya sih pada saat hari H ada petugas, ya itu langsung dibikin surat tugas gitu. Itu mungkin. Tapi kita terbuka sebenarnya untuk diskusi ya. Kita juga kalau misalnya ada case-case seperti itu nanti misalnya banyak, nanti kita coba eh, discuss apa kita coba enhance lagi atau kita coba adjust lagi sistemnya menyesuaikan dengan dinamika penggunaan yang ada sih. Itu sih. Yang kedua arsip ya, yang arsip ini memang karena sistemnya ini masih close di Sri Kandi sendiri itu masih belum bisa diintegrasikan dengan yang lain ya. Dari Biro Umum juga udah berkali-kali bersurat masih nggak boleh gitu. Jadi artinya memang sistem yang tidak bisa diintegrasikan, belum bisa diintegrasikan dengan yang lain. Jadi kalau memang harus diinput juga ke Sri Kandi ya ini menjadi tugas tambahannya arsip nih mau nggak mau gitu ngap di sini jadi dokumen PDF-nya diupload ke si arsip gitu sorry di Sri Kandi saya juga sebenarnya belum paham tuh di Sri Kandi itu apakah bisa hanya mendokumentasikan surat yang sudah ditandatangan atau sudah jadi atau tetap harus desain lagi di sana gitu itu juga kami nggak paham nih mudah-mudahan sih ada fitur itu gitu di sana itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Mas, terima kasih. Atau Mbak Risma, mungkin nanti kita bisa diskusi sama Biro Umum Mbak ya. Artinya kan perkembangan IT ini kan harusnya makin memudahkan gitu ya. Jangan sampai ini sudah bagus, kita punya inovasi yang tadinya kita kerja 2 kali jadi kerja 1 kali. Artinya tinggal kita diskusi yang di Sri Kandi kali Mbak Riz untuk penilaian pengaris. Karena saya juga arsiparis nih Mbak Riz, sama kita. Jadi nanti kita ngobrol nih sama Bu Rosa gitu. Jadi nggak saklek apakah ini kan sebenarnya udah bagus gitu ya. Kita punya sistem. Kenapa harus minta surat tugas di Sri Kandi lagi gitu sih. Paling itu sih kali ntar kita diskusi kali Mbak Risma ya.
Gitu kali Pak Sigit ya. Ya, setuju, setuju Pak Bayu, setuju, setuju. Dan itu sudah banyak yang minta push juga ya, nggak cuman untuk surat tugas, untuk yang lain juga teman-teman Biro Umum sudah coba nge-push gitu ke apa sorry, ke Andri ya untuk bisa Andri, dibuka Andri, sistemnya ya. gitu. Tapi memang sampai saat ini mereka belum bisa membuka sistemnya untuk diintegrasikan dengan sistem luar gitu. Siap. Mbak Novi, silakan Mbak Novi. Baik, terima kasih. Pak, saya tertarik tadi tuh kita di kalau udah bikin di aplikasi e-office tuh udah sebenarnya include nggak usah ke Sri Kandi. Cuman ada satu yang sebenarnya kenapa kita pakai di Sri Kandi, di situ ada eh, kita bisa langsung untuk tujuan misalnya yang undang kita Tujuan di ya. Kesprimkom. Nah, itu bisa langsung kita tujukan ke situ gitu. Apakah di aplikasi yang baru ini bisa dimasukkan seperti itu, Pak, gitu. Kemudian yang kedua, eh, saya ambil dari pertanyaannya Pak Rahmat ya. Kalau misalnya dalam satu surat tugas itu kan acara yang sama, tetapi dia tanggalnya kan kadang ada yang satu orang cuma 2 hari, contohnya buat des gitu ya. Nah, satu lagi misalnya berbeda hari gitu. Itu apakah bisa diinput seperti itu atau diinput secara keseluruhan? Karena kalau yang aplikasi yang lama, walaupun surat tugasnya sama, tapi kita bisa edit pada saat surat tugas itu udah masuk, kita edit tuh misalnya saya kebagian tanggal 1 sama 2, nanti Pak Rahmat bagian 1 sama tanggal 3 gitu. Itu bisa diedit kalau yang lama. Nah, kalau yang baru ini gimana Pak? Terima kasih. Ya, saya coba jawab yang pertama ya. Nah, ini juga kemarin kita sudah diskusi sebenarnya dengan Biro Umum. Jadi, kalau menurut Biro Umum ya, saya lupa bener apa enggak. Saya ingat banget ya. Jadi, kalau surat tugas itu harusnya jangan disampaikan ke saya dapat undangan dari mana gitu. Jadi dikirimkannya ke masing-masing. Jadi itu supaya dipegang oleh masing-masing, kemudian disampaikan pada saat kegiatan. Itu kalau nggak salah begitu. Jadi mengapa di sistem ini tidak kita buka fasilitasi untuk dilempar ke instansi misalnya yang mengundang di Kesprimkom. Jadi suratnya bisa dikirim ke sana gitu. Tapi sebenarnya secara teknis mungkin kan gitu ketika sudah jadi, misalnya siapa bisa membaca surat ini melalui link yang kita share. Jadi bentuknya seperti itu, bentuknya share link tapi tidak lewat sistem. Jadi menggunakan link misalnya atau apa, kemudian disampaikan lewat media lainnya gitu. Jadi seperti itu. Tapi saya eh, terima masukan juga. Kalau misalnya tadi yang saya sampaikan salah, monggo disanggah karena saya ingat banget waktu itu diskusinya seperti itu dengan Room. Kemudian yang surat tugas beda-beda tanggal ya, kalau kolektif tadi udah disampaikan belum Mas Ule? Harusnya bisa sih. Bisa. Jadi kalau misalnya surat tugasnya kegiatannya 3 sampai 6, saya cuma ke bagian 2 3, kemudian siapa lagi dapat 3 4 itu bisa diakomodir di sistem ini. Di mode kolektif harusnya. Nanti mungkin dicoba contohkan lagi ya Mas Ule. Untuk yang kolektif mungkin ada yang terlewat. Itu aja mungkin Bu Novi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Pak. Iya, Pak, satu lagi, Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau kita inputnya yang backdate itu kayak menjadi surat keterangan penugasan ya, Pak. Ya, kalau yang kita tanggal yang sekarang sesuai penugasan gitu ya, surat tugas. Nah, itu tidak berpengaruh kan, Pak, terhadap misalnya apakah nanti kalau surat keterangan penugasan jadi ada potongan berapa persen gitu. Nggak kan ya, Pak ya? Tetap Enggak ada, DL. enggak ada, enggak ada. Enggak ada, enggak Oke. ada. Cuman beda di judul katanya. Beda Oh ya. di judul. Baik, Jadi Pak. yang Terima kasih. menandakan tanggalnya sama dengan kegiatan, tanggal tertanggal sama dengan kegiatan. Oh, tapi tetap di portal yang ini, Pak. Sama-sama, cuman nanti Oh, dia jadi membaca tuh kalau tanda tangannya setelah tanggal kegiatan, maka judulnya namanya berubah ya, gitu. namanya memang surat keterangan, betul. Heeh. Oke, siap, siap. Teman-teman, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait menu baru pembuatan surat tugas di portal Office, mumpung ada narasumber dari Biro OSDM ini, masih adakah yang mungkin mungkin pada belum coba kali, jadi belum pada nanya kali Pak Sigit ini, karena ini kan baru nih kalau di Keslan nih, Ya jadi betul, enaknya dicoba dan sebenarnya belum di launching ya Pak.
kita baru piloting di Sekjen dan Ijen. Cuman karena aplikasi kehadiran baru atau rekap kehadiran baru ini sudah kita rilis duluan, ya mau nggak mau, ini juga harus segera kita sosialisasikan. Dan insya Allah besok kita sosialisasi lagi untuk seluruh pusat, seluruh kantor pusat. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Mutu sudah duluan, ya bisa hari ini coba, besok beda pertanyaannya nih. Kalau yang lain nanyanya gimana Siap. caranya, kalau dari Mutu nanyanya udah masalah-masalah gitu. Mohon maaf nih, kita mendahului nih, Pak. Betul, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ayo teman-teman, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Ya, izin Pak Bayu bertanya. Iya, Mas Imam. Wah, Dia silakan nanya, Mas ini Imam. terkait sama penomoran yang di office itu apa otomatis apa gimana kalau kita bikin di office itu penomoran surat tugasnya? Belum Kan, otomatis, kita oh belum belum. berani otomatisasi karena formatnya kan agak beda-beda. Sebenarnya mungkin udah ada ya panduannya, cuman karena waktu diskusi awal itu akhirnya disepakati jangan otomatis dulu. Jadi sementara kita buat input tadi makanya ada tahapan setelah selesai diverifikasi ada input tugas dulu, ada input nomor surat dulu tuh buat masukin nomor surat karena dulu juga awalnya kita coba konsep di awal input surat tugas dulu. Ternyata kan belum tentu semua kegiatan atau semua surat tugas di approve gitu. Jadi kalau udah terlanjur masukin nomor surat tugas nanti nggak jadi dipakai kan sayang, akhirnya ditaruh di belakang lah stepnya itu. Jadi gitu Pak, masih manual berdasarkan penomoran surat yang berlaku di masing-masing unit kerjanya. Oh, berarti penomoran itu dia minta ke yang si Parisnya ya? Kalau di kami Pak modelnya bukan minta, jadi kan eh, user verifikator itu ada di sekretaris nih. Jadi dia aja yang masukin nomor surat tugas, kemudian beliau juga yang menyampaikan ke pimpinan udah bisa ditandatangan gitu. Seperti itu sih biasanya. Kan sekretaris itu nggak megang nomor ya? Yang megang Oh kan enggak ya, kalau di si kami Paris ya? sekretarisnya megang tuh Pak. Heeh, Beda-beda makanya tuh beda-beda model nih. heeh. Heeh, Kalau di siap. PPKR itu Paris yang megang. Dengan itu kan kalau itu berarti minta dulu Pak, gimana terus baru diverifikasi. Oh ya, sip, 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 Mak. Silakan aja Pak disesuaikan Pak. Nanti bisa juga nih nanti akun pemberi nomor suratnya di arsiparis gitu. Ya Mas Sule di setting begitu misalnya. Itu yang verifikator bisa berapa orang Pak Sigit? Di Satu aja Pak yang terakhir. Jadi kayak model Katim aja. Jadi verifikator bukan satu aja. maksudnya yang memberikan penomoran itu Bisa beberapa Pak. bisa Kita beberapa tinggal ya? set aja. Heeh. Oh siap. Terus kemudian yang tadi sih nyambung Mas Imam kali Mas Imam artinya memang kalau untuk penomoran otomatis harusnya sih bridging dulu sama Sri Kandi sih Mas kalau menurut saya. Soalnya kalau kalau nggak bridging kan beberapa satker sudah ada yang menggunakan penomoran otomatis di Sri Kandi. Kalau nggak bridging tuh berantakan nanti Mas Imam. Betul, betul. Di kami aja nggak berani tuh Pak. Beli, apa Iya, otomatis di soalnya Srikandi. takutnya kalau misalkan di otomatis di portal misalnya udah 1, 2, sampai 10, tapi nomor limanya mungkin bukan surat tugas, tapi surat diserikan kan itu kalau nggak bridging agak repot itu. Betul, betul. Itu sih masih paling urun rembuk aja sih. Iya nanti kalau diskusi dengan Om, ajak-ajak aja Pak. Ntar kita juga join Siap, gitu. siap. Nah, Bapak Ibu yang hadir di Zoom daring ini, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum mungkin nanti kita dapat materinya terus kita coba-coba sendiri gitu. Ini online semua ya, nggak ada yang offline gitu Mas ya? Artinya nggak bisa buat coba-coba tapi langsung langsung jadi beneran gitu ya? kalau mau coba-coba bisa input aja nanti kita hapus Pak. Oh, siap. Iya. Tinggal sampaikan aja kalau memang mau coba-coba nanti kita hapus. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Nah itu surat tugas sudah disesuaikan. Jadi di sini dikenalnya Iman nih, bukan Sule nih. Iya, saya juga tadi kok Iman Sule gitu. Saya manggilnya Sule. Saya Di juga sini tadi pakainya bilangnya Iman. Di Sule, tempat tahu lain dia Sule pakainya Iman nama gitu. Michael, Aku Pak. baru turun. Tempat lain pakai Michael. Satunya mau pakai. Kakak mau pakai ini nggak usah. Ini apa sih Bu? Pisang Mbak ya? Gina, Mau. ada yang mau ditanyakan ke Mbak Boleh sih Gina? campur. Boleh campur. Boleh. 2 ribuan kecil. Kalau nggak nambah aja nggak? Gina bocor Gina. Iya Mbak Gina nih lagi belanja kayaknya nih Mbak Diana. Maaf Pak, bukan dari MPKR apa nih? Dari Nggak setting. mau? Oh, Mas. Boleh Bun? Gemblong? Silau? Mbak Gina, Boleh nggak?
Gina beli gemblong. Ya Bapak Ibu ada lagi kah yang mau ditanyakan? Nah, itu ada pertanyaan dari Bu Neta. Ya, makanya kalaupun beberapa orang harus harus ini ya, Oh, harus sinkron itunya koordinasinya. Kalau biasanya kan sekarang udah digital ya, minimal pakai Google Sheet gitu ya. Jadi ada orang ambil nomor tuh kelihatan biasanya gitu sekarang ya. Jadi kayaknya bisa lebih mudah gitu untuk apa namanya tapi saya penomoran. penasaran juga nih Bu Neta. Emang masih ada tumpang tindih Bu Neta? Kalau yang saya tahu sih kayaknya kalau penomoran itu dipegang mungkin sama dua orang dan sudah pakai entahlah spreadsheet. Kalau zaman dulu jadul ya mungkin masih pakai buku gitu. Harusnya sih Iya, udah nggak ada betul. tumpang tindih ya. Harusnya. Tapi kalau masih ada ya mohon diperbaiki lah gitu. Karena penomoran ini kan hal yang fatal ya. Nggak boleh ada kalau nomor itu kan identitas dari surat ya. Nggak mungkin nomornya sama suratnya beda itu bahaya gitu. Betul. Karena Kalau kita di kami malah seringnya ini Pak loncat. Jadi kayak misalnya teman-teman KP butuh 1.000 nomor buat nah SK. itu kalau itu Nah, kasus yang lain tuh masih gitu ya. iya, Kadang-kadang butuh kadang banyak gitu ya. kepake cuma 900, akhirnya 100 kosong tuh. Banyak tuh kalau di OSDM. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin tanyakan atau nanti kita sambil coba-coba besok kalau ada sosialisasi lagi kita dari Mutu mungkin punya pertanyaan yang berbeda ya. Jangan pertanyaan yang sama sudah ditanyakan hari ini gitu. Supaya kita bisa dapat insight yang lain. Tapi yang jelas sih ini buat saya sih apa ya bagus gitu ya. Artinya kita yang selama ini kerja 2 kali jadi harus memutihkan yang biar kita dianggap nggak alfa, kita ditanya soal bagian kepegawaian ya, misalnya yang ngurusin tukin tuh, mana surat tugasnya, tapi kalau ini kan sudah langsung gitu ya, ya alhamdulillah lah enak gitu. Apa ini? Silakan dilampirkan untuk oke, kop surat ya, kop surat memang susah disesuaikan ya, pas dikit kan ya, kop suratnya berarti ya, dengan Sudah semua tadi unit Mas Sule utama. udah bilang udah disesuaikan. Mas Sule tuh Siap, gimana cek tadi. Heeh. baik. Ah, Bagaimana Bapak Ibu? Masih sebentar ada hal Mas lagi? Mas Bayu. Ini Iya, Pak Mas Sigit Martoyo. untuk apa usulan penandatangan dari kepala Satker ini di mana maksudnya ya? Maksudnya gimana Pak? Mungkin Mas Sule bisa itu aja di show aja di Di sistem. sini kan setting-setting apa namanya setting user surat tugas nih. Ini ya, kita masukin juga berarti nama-nama itunya, nama pejabat eselon 2-nya gitu ya. Boleh coba Mas Sule di Iya, Pak show Marto, aja. yuk Ya. dimasukkan saja, Pak. Nanti akan dilakukan setting pejabat penandatangannya, Pak, dari kami. Oh gitu ya. Nah, Oh, oke oke oke. karena kan Oh, belum disetting tuh, jadi nggak muncul tuh. Jadi kalau mau coba sekarang, seharusnya sih belum muncul. Cuma karena belum disetting, jadi kami minta nama-namanya untuk dilakukan penyetingan, Pak. oh, oke. Oh, Nah, nama itu tadi yang dimasukin di link tadi ya, Mas ya, Iman? ya benar, Pak. Oke. Jadi Mas Bayu kalau saya kira sih kita harus tetap bikin dua. Jadi apa namanya penomoran Sri satu sama pembuatan surat tugas yang di office itu. Jadi nggak bisa dijadiin satu kayaknya sih. Nggak cuma Bisa satu juga, Pak. nggak cuma satu aplikasi jadinya. Tetap tetap harus pakai dua dua aplikasi. Kita pengajuan lewat Sri Kandi sama pengajuan lewat office itu portal. Kalau Kalau memang saya belum sih, bisa Pak ya, bridging, kalau pengajuan Sri Kandi sih tadi kalau pertanyaan Mbak Risma ya masih masih mungkin buat buat pengawasan kearsipan Pak ya. Ini menurut saya Pak ya Pak Marto ya ya. Ini betul kita lah, diskusi. betul. Tapi kalau kalau hanya kita selama ini bukan istilahnya nggak terkait dengan pengawasan gitu artinya nanti sudah ada diskusi dengan Biro Umum masalah pengawasan sudah beres. Saya rasa nggak perlu 2 kali sih Pak. Memang harus Ya itu memberitahukan pimpinan nih. Artinya pimpinan yang selama ini oh, hanya buka 1 kali gitu ya untuk meriksa disposisi dan penandatanganan naskah harus buka satu aplikasi lagi untuk penandatanganan atau verifikator surat gitu sih kayaknya Pak gitu. iya. Tapi kalau Jadi untuk untuk surat sementara ini tugasnya sih begitu dulu rasa kali ya dibikin dua dulu kali ya sementara ini ya. Selama belum ada. monggo aja sih Pak diatur di masing-masing direktorat baiknya seperti apa karena kan di kayak saya juga nggak bisa ngatur misalnya verifikator harus di Fasiankes artinya gini juga ini kan hal yang baru Pak buat kita gitu ya kita Mhm. masih ngikutin dinamikanya Pak besok juga kan dari Biro OSDM pasti akan sosialisasi lagi atau juga tadi kita dengar dari Pak Sigit ketika ada dinamika di lapangan
ada perubahan, ada seperti apa ya kita kita ikuti aja dulu Pak gitu. Jadi artinya nggak serta-merta dengan adanya sosialisasi ini, oh besok udah nggak usah bikin surat tugas di Sri Kandi nanti. Oh Iya, ini gara-gara sosialisasi MPKR nih, ntar kita disalahin Pak gitu. Jadi artinya kami mencoba untuk ada hal yang baru, yuk kita sama-sama tahu gitu. Tapi jangan langsung menutup apa yang selama ini sudah kita lakukan. Itu sih kalau menurut saya Pak. iya, Jadi kita tetap hal yang baru kita coba. Syukur-syukur nanti memang ya kalau ke depannya sih harusnya nggak usah dua kali ya Pak ya. Karena iya kan betul. dengan kita sudah masukkan di portal e-office malah sudah terintegrasi dengan kehadiran. Jadi yang di Sri Kandi buat apa gitu kalau menurut saya. Cuma tadi kan ada pertanyaan Mbak Risma untuk pengawasan Karsipan dan nanti ya harus kita kasih pengertian ke para pimpinan dalam hal ini direktur ya. Karena kan surat tugas di tantangan eselon 2 ya mau tidak mau suka tidak suka beliau-beliau harus buka dua aplikasi, satu aplikasi Sri Kandi, satu aplikasi yang portal ini gitu. Tapi kan keuntungannya portal ini sudah integrasi, itu sih yang paling untung. Jadi kita nggak perlu lagi yang selama ini ditanyain bagian kepegawaian atau terkait tunjangan, ayo mana surat tugasnya gitu. Itu sih. Tapi ya kita lihatlah Pak dinamika ke depannya seperti apa Pak. Tapi yang jelas sih saya rasa ya kalau saya pribadi sih terima kasih ya dengan tim OSDM sudah ada inovasi seperti ini. Iya, betul. Berarti untuk sementara itu dulu ya, Mas Bayu. Pak Bay, Kira-kira boleh Bapak, tanya Pak iya, Bay. iya Takutnya aku tadi nggak menyimak untuk surat tugas yang kita buat di Sri Kandi sebagai justifikasi yang AA itu Pak ini ya. Kita bisa upload nggak? Jadi hasil keluaran Sri Kandi kita upload di e-office gitu. Ada ini nggak difasilitasi nggak untuk itu? Makasih. Pak Iman, Pak Sigit. Kalau saya Nggak tadi sih belum. bisa Bu, karena kalau yang diserikan ini kan namanya nempel di dokumen ya. Sementara kita tuh butuhnya by name gitu. Jadi rekam apa catatan si A tanggal berapa kemana gitu. Jadi kenapa itu nggak kita buka untuk upload dari hasil serikandi ke sini gitu. Karena ini bukan sistem buat pengarsipan gitu. Jadi untuk mencatat data pegawai. Jadi kita butuh NIP-nya dari setiap orang untuk diinputkan di dalam surat tugas ini. Seperti itu sih, Bu. Jadi nggak bisa diupload ya dari Srikandi masukin ke sini gitu. Kalau dulu kan modelnya cuma buat evidence ya, evidence kita yang Iya. masukin jadi tanggalnya. Kalau ini kan nggak, ini bagian dari proses sama seperti teman-teman menggunakan aplikasi cuti online itu bagian dari proses. Jadi tanggalnya sudah langsung nempel di data si pegawainya langsung gitu. Dan nanti supaya otomatis masuk ke dalam rekap tukin. Seperti itu sih Bu. Kalau cuma upload nanti jadi nggak bisa masuk ke rekap tukin. Jadi sama kayak arsip aja jatuhnya. Gitu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Sigit. Bagaimana Bapak Ibu? Masih adakah lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Mas Bayu, kayaknya besok-besok harus ada sosialisasi tentang ini nih, absensi yang baru nih. Absensi yang baru. Heeh. Maksudnya apa Ya, nih? yang lapor tadi juga kehadiran. Menu kehadiran yang baru kan di Office kan termasuk baru juga nih. Ditunggu aja sosialisasinya nih. Itu Oh, mau sekarang juga Nah, boleh Mas Sule. Itu cuma dikit kok. Kalau buat pegawai cuma 2 menu. tuh. Mau sekarang juga Pak? Karena bagus kan begitu sih. sebenarnya nggak Jadi biar disosialisasikan nggak tuh ada udah yang langsung bisa dipakai gitu. Makanya kita eh, jangan apa jangan nunggu sosialisasi aja. Langsung pakai ya, aja dulu. Kalau ada masalah langsung lapor gitu aja enaknya. ya betul sekalian aja sekarang di sini Mas Bayu biar banyak yang bertanya juga. Oke, Ya silakan Mas Sule silakan ditunjukin. Mas Sule walaupun ini nambah nih Izin. bonus Ya, bonus. ya, Pak 20 menit Sigit, lagi Pak Jumatan Bayu. Jumatan. Siap. Zuhur, Ah, Zuhur. Bapak Ibu, untuk yang menu rekap kehadiran baru itu sama ada di tab kehadiran, masuk ke menu kehadiran nih, Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua menu, ada riwayat presensi sama rekap presensi. Ini riwayat presensi yang kita per hari. Jadi misalkan ada tanggal 1, terus hari ini buat tanggal 2, ada waktunya. Ada presensinya dari mana? Dari mobile. Ada NIP-nya juga. Ini ada capture foto. Lokasi Presensi. lokasi Le. Diklik. Hah? Lokasi diklik. Klik Biar tahu lokasi rumahnya supaya kelihatan rumah mapnya. lu di mana. Oh, ini. Nah, kelihatan mapnya nih. Ini lokasinya. Nah, Jatimulya tuh. Oh, Bekasi ternyata.
Kasih di sini juga untuk tanggal bisa dipilih hari ini saja atau bulan ini, tahun ini, 7 hari terakhir bisa. Oh, oke. Tuh, bukan hari ini. Terus di sini rekapnya, ya kan di sini bulan September rekap presensinya. Di sini bisa kelihatan masuknya PDF-nya jam diambil berapa, ya. pulang jam berapa, jam, keterangan checklist. Di sini juga sama. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu untuk yang Sama kehadiran PDF-nya masuk masuk ya, bisa di PDF bisa PDF di ya. Ya, di itu baru begini hasil siap. PDF-nya. Gitu. Cuti F apa kelihatan semua ya. Sudah DL tanggal oh tadi ya bikin surat Ini tugas ya. yang buat tadi. Nah, ini yang Oh, Bapak Ibu izin yang surat tugas yang tadi saya demokan di sini apabila sudah disetujui oleh pejabat penandatangan sudah di TTE keterangannya akan muncul ini DL dinas luar gitu. Langsung masuk. Kalau misalkan sudah ditandatangan tapi batal gitu, ada menu apa ya, Pak? nah itu Buat belum kita bikin nih Pak. oh belum ya. Rencana kita nunggu masukan nih. Apakah Ya, boleh artinya gitu kan surat kadang tugas udah dibatalin? misalkan disuruh pergi terus tapi batal gitu kan. Walaupun mungkin nggak akan motong tukin ya, karena kan dianggap DL gitu, tapi motong uang makan ya. Oh gitu ya. Nah, Nggak tahu itu kalau DL dapat uang makan nggak? Nggak kan ya? Enggak, kepotong mau makan. Tuh, kalau kepotong batal uang itu berarti kan makannya. itu ya. Kalau misalnya batal udah terlanjur nggak absen gitu, Pak Bayu udah terlanjur Enggak, nggak Pak. absen. Maksudnya gini, ini kan kalau rekapan kan kelihatannya berarti misalkan gini tadi Mas Sule ini sudah disetujui Pak Sigit ya kan. Terus Ya. kemudian tiba-tiba nggak jadi nih Pak, nggak jadi sama Pak Sigit. Kan tadi status DL-nya tadi yang tanggal 8 belum ada menu hapus atau menu apa. Iya betul. Nah, berarti kan statusnya DL tuh kalau di rekapan, nanti diambil di akhir bulan rekapan DL, berarti kepotong uang makan kan? Iya betul. Iya, Kalau misalnya kecuali bisa batal itu, dihapus tuh DL-nya. kalau misalnya batal itu berarti misalnya gini, udah terlanjur nggak absen tapi dibatalin, boleh nggak sih? Berarti kan jatuhnya nggak dapat uang makan juga karena dia nggak absen nih. Jadi pikirnya dia masih DL. Jadi dia nggak usah absen gitu ya. Tapi kan Iya. nggak dapat uang makan gitu. Nah itu, ntar kita coba diskusi lagi deh ya. Siap, iya Pak, buat Iya untuk buat ini pembatalan tuh PR kalau Biro kalau di SDM. kalau di cuti kan ada tuh namanya pemanggilan kembali. Kalau di kehadiran tuh kita belum nemu nih apa istilahnya kalau udah cuti udah di DL-in tapi dibatalin DL-nya gitu. Batal tugas Pak gitu ya, Oh, betul tugas batal namanya ya. penugasan gitu. Mas Oke Sigit mau oke. nanya, itu sudah apa namanya ini sudah terintegrasi dengan itu belum mesin-mesin absensi yang di tiap-tiap satker itu? Karena saya Cuman berir saya Pak. lihat belum ada nih. Iya, tadi pagi kan sudah rapat tuh dengan Biro Umum sama Pusdatin. Intinya Pusdatin sudah menutup akses per tanggal 6 Agustus. Jadi per tanggal 6 Agustus itu Pusdatin udah nggak narik lagi itu data dari mesin-mesin Finger. Jadi yang digunakan hanya mesin barrier gate yang ditarik. Tapi tadi pagi disepakati bahwa nanti Pusdatin akan menarik dari tanggal 6 sampai tanggal 31 Agustus untuk data mesin Finger. Nah, untuk ke depan OSDM diminta buat surat penguatan ya. Sebenarnya sudah ada surat edaran terkait dengan penggunaan presensi, tapi kita akan buat lagi surat lebih ke penguatan bahwa mandatory presensi itu menggunakan mobile gitu. Mandatory mobile, kemudian untuk backupnya silakan menggunakan eh, yang lain apakah mesin Stem. Finger atau manual Google Form tapi nanti kalau misalnya ada yang miss itu disampaikan langsung ke SDM secara manual bukti-bukti yang tadi misalnya Google Form atau bukti Google tarikan dari mesin Finger seperti itu sih Pak karena Pusdatin intinya sudah tidak bisa lagi narik dari mesin-mesin yang ditempel di gedung-gedung baik di Suyudi maupun di Kuningan maupun di Hang Jebat atau di Percetakan Negara gitu karena security issue lah atau apa saya nggak paham. Jadi intinya mereka udah nggak narik lagi. Kebetulan saya kan adminnya Yofis juga nih. Jadi tadi saya baru narik data untuk apa namanya perhitungan token. Terus saya tarik data dari situ. Historisnya itu kelihatan benar bagus. Tapi pas ditarik itu datanya bukan data misalkan pulang jam 4. Terus dia sebelumnya itu lewat lobby pakai apa namanya scan muka berhasil. Tapi yang tertarik malah yang scan muka malah bukan absen. Terus perhitungan perhitungan jam kerjanya pun masih masih belum belum benar gitu. Iya, iya Pak. Itu masukan Jadi dari saya sih. iya tadi juga sudah didiskusikan dengan Pusdatin. Tadi banyak yang
intinya dari mesin-mesin Finger, mesin-mesin baru itu banyak yang nggak ketarik semua tuh ke si e-office. Tadi yang eh, akan dicek kembali oleh Pejatin apakah ada kendala atau apa tuh pada saat penarikannya. Itu mudah-mudahan eh, hasil rapat tadi pagi itu bisa menyelesaikan masalah yang sinkronisasi yang nggak sukses tadi tuh Pak. Tapi tadi juga disampaikan bahwa akan coba dikirim ulang tuh 1 bulan Agustus full. Mudah-mudahan kekirim tuh yang tadinya miss-miss data yang dari mesin-mesin nggak kekirim ke e-office. Gitu sih Pak. Oke, Kalau yang masih. tadi hitung-hitungan nggak benar nanti di Japri aja ke kami. Kita coba Ya, proses lagi. Takutnya memang ada kondisi yang eh, nggak nggak ketemu apa namanya nggak inilah belum ketemu polanya tadi tuh. Jadi tadi saya kemarin kan hitung teman-teman sedang harusnya butuh 9 terus. jam ya cuma 7 jam saya hitung gitu. Tapi sih kalau Iya, dari tampilan layout sih oke. Kalau saya bilang sih oke lah, bagus lah. Lebih bagus dibanding yang sebelumnya sih. Gitu. Dari kecepatan penarikan data, kecepatan apa namanya perubahan data pun lebih lebih bagus, lebih cepat dari di sini. siap siap Pak. Nanti Mak, Overall itu aja oke lah, Pak. bagus lah. Nah, yang hitung-hitungan disampaikan aja Pak kami Pak di Japri aja. Nanti kita coba cek ulang, kita eksersis ulang. Takutnya ada yang salah dari kami. Ah, kebetulan kita kan masih pakai manual nih dari pengiriman apa namanya rekapan tukernya ke Biro Umum tetap menggunakan Excel gitu. Jadi tetap saya pakai rumus buat itu, buat hitungannya itu. Terus Oh saya ya, temuin ya. yang begitu. Sip sip. Boleh Pak disampaikan ke kami apa ya buat masukan kami juga. Oke, sekiranya itu ya Mas Bayu, Mas Sigit makasih ya. Ya, Pak Martoyo. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang masih ingin disampaikan sebelum saya tutup sharing session terkait menu pada portal e-office. Masih ada lagi kah dari Direktorat Mutu atau Direktorat yang lain? Atau jauhnya cuma kita bertiga, nih berempat sama Mas Iman kali ya. Resmi mulai bisa pakai Office secara penuh kapan Pak Bayu? Nah, Pak Sigit, apakah sudah bisa langsung digunakan mulai hari ini kah atau nunggu ada sosialisasi besarnya dulu, Pak Sigit? Menurut saya bisa langsung Pak. Bisa Siap. langsung. Bisa Karena langsung sistem ya sudah Mbak Rum, dibuka. jadi sekalian juga Hmm, dicoba-coba Mbak Rum dan Bapak Ibu betul. sekalian. Betul. Tapi lebih enaknya lagi mungkin izin perlu ada nota dinas. Kami itu kemarin dari dokumennya buat nota dinas ke masing-masing katin bahwa sudah mulai bisa pakai e-office surat tugas misalnya gitu. Jadi ada legalitasnya lah untuk teman-teman pegawai di tim kerja lain juga untuk bisa mulai menggunakan surat tugas ini. Itu sih mungkin. Itu yang kami kami lakukan di OSDM. Atau Oh, ini baik. aja Mas Bayu, Mas Sigit Hmm. dibuat surat edarannya aja itu mulai mulai kapan itu pegawai sudah menggunakan e-office yang baru itu. Ya, kalau surat tugas kan sebenarnya dari dulu udah ada tuh Pusdatin bikin tuh. Nah, kita lagi cari dulu nih kalau memang perlu direvisi surat edaran yang lama dari Pusdatin, nanti kita revisi lagi. Tapi kalau misalnya mau cepat pakai nota dinas lebih cepat sih enak dari masing-masing tim gitu. Kayak di kami kemarin karena nunggu nyari surat tugas apa surat edaran yang lama nggak ketemu, akhirnya ya udah bikin nota dinas aja dari masing-masing dari Dukman ke masing-masing tim. Baik, baik itu yang Mbak Rum ya. Jadi silakan Bapak Ibu sudah mulai bisa mencoba gitu ya. Artinya nanti kan didaftarkan dahulu ya tadi verifikatornya ke teman-teman Biro SDM tadi ya supaya bisa disetting di portalnya. Saya sendiri juga belum belum coba sih. Nanti kita coba. Jadi sebelum saya tutup masih ada lagi kah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Izin Mas, Oh iya Mbak mau Rizky. eh, kalau misalkan nomor surat itu sudah diminta oleh pembuat surat nih, jadi dia langsung bikin surat, terus langsung nomornya diinput, itu verifikator penomorannya bisa dikosongin nggak? Jadi kan pertama pertama kan bisa Menghemat, apa mempercepat tuh dan menghemat mengurangi proses ya. mempercepat proses terus mengurangi tugas penomoran juga kan karena di Sri Kandi lumayan lumayan banyak surat-surat itu pertama. Yang kedua mungkin bisa surat tugas itu bisa ditujukan langsung ke yang apa ya pemberi undangan ya karena kan biasanya kan biaya tuh dari mereka jadi kita tuh kan nggak perlu lagi ngasih surat tugas fisik kan paperless kan jadi pengundang itu udah bisa
terima surat tugas yang kita bikin. Karena kan biasanya kalau di keuangan kan, kalau misalkan pembiayaan dari mereka kan, mereka juga butuh bukti surat tugas dari para undangan kan. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Ya, makasih. Silakan Mas Sigit dan tim. Ya, Izin. Mas Re, bisa tolong jawab dulu Ya, ya? untuk yang pertanyaan pertama itu kalau nggak salah masih masih tetap harus melalui verifikator Bu. Jadi karena ada alurnya seperti itu, biar ada di pencatatan Bu di kaminya. Jadi verifikator juga melakukan verifikasi untuk nomor dan surat tugas tersebut gitu. Terus untuk yang kedua itu sebenarnya udah dijelaskan tadi ya sama Pak Sigit ya Iya. masalah yang terkait dengan apa dengan kenapa surat tugas yang di portal ini belum belum dapat langsung terkirim kepada uh, si pengundang gitu. Karena memang sebelumnya sudah ada diskusi dengan Biro Umum terkait itu gitu. Baik Mas, terima kasih. Sama-sama Bu Risma. Ya, makasih Mbak Risma. Baik, Bapak Ibu, karena sudah menjelang jam 12 kali ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, mungkin nanti tinggal kita tunggu materinya bisa di-share kali ya, Pak Sigit, Mas Iman nanti ya, di-share di link materinya dan Bapak Ibu sudah mulai mencoba. Ya mungkin kalau yang di luar Direktorat Mutu ya silakan dilaporkan ke Katim Kerdukmannya, monggo didiskusikan. Kalau yang di Mutu juga nanti mungkin kita diskusi juga kali Mbak Risma ya untuk alurnya seperti apa biar kita bikin rules di Direktorat Mutu seperti apa supaya enak gitu dan yang pasti sih titip sekretaris ya untuk mencolek ibu direkturnya kali ya supaya memang ketika sudah berjalan sepenuhnya di portal juga pembuatan surat tugas yang mau tidak mau ya suka tidak suka direktur atau pimpinan harus buka dua aplikasi. Satu aplikasi persuratan untuk disposisi dan juga untuk melihat surat, satu aplikasi portal ya untuk mengecek apakah ada surat tugas yang harus ditandatangan atau tidak. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Sigit dan juga tim dari Biro SDM atas pencerahannya, atas sosialisasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sigit dan juga tim menjadi ladang pahala buat Pak Sigit dan tim juga karena memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, saya ucapkan juga terima kasih atas segala partisipasinya, atas segala mungkin sharing apa masukan-masukannya dan juga waktunya yang sudah sampai saat ini mengikuti sharing session di tim Kerdukman Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan. Mudah-mudahan acara seperti ini masih bisa kita terus laksanakan dengan topik-topik atau tema-tema yang berbeda dan saya juga selalu mengharapkan kehadiran dari semua bukan hanya di Direktorat Mutu tapi di teman-teman di direktorat yang lainnya juga. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan permohonan maaf memang jika dalam pelaksanaan masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mas Sigit, warahmatullahi makasih dan tim. Mas Sigit, makasih. Terima Pak kasih Iman, Mbak Enza, Bapak Mbak Ibu, Muti, Bapak Sayo, makasih. Bapak Ibu semua. Makasih semuanya. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih Izin semuanya. live. Izin live. Izin live.